Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sudah selesai kali ini. Kalau orang itu sudah senyum sebenarnya sudah selesai. Asal kita bawa untuk istri, kita bawa untuk anak, bahkan nanti kita bawa untuk Allah. Watawafani ma'al abrar. Kematian yang bagus itu senyum dengan kalimat la ilaha illallah. Mengapa kemudian kita tidak bisa tersenyum? Itu tadi, karena ada penyimpangan belokan. Jalan ini semuanya ke sana. Ayo jawab, ini kalimat dari Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya mengajarkan surat yang dibaca tadi oleh Ananda. Maaf Nanda, itu kan relatif dari sisi usia masih sangat belia ya. Kelas 8 berarti kalau dulu kita kelas 2 ya, sekarang ke SMP. Di saat kemudian tidak bertemu lagi dengan wajah ibunya dan tidak bertemu dengan wajah bapaknya, tapi justru ini yang kemudian akan terkirim kepada almarhum dan almarhumahnya. Masya Allah, catat ya baik-baik. Hidup ini hanya satu kali dan tidak boleh gagal. Saya berharap lewat apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ali Mustafa ya, tadi ya mudah-mudahan lah yang hari ini tidak ngantuk, mudah-mudahan ini wajah-wajah bisa bertemu nanti di surga. Ibu-ibu insya Allah mudah-mudahan yang tidak ngobrol, mudah-mudahan wajahnya menjadi wajah bidadari. Oh ya, amin Bapak. Alhamdulillah. Ya. Wah, cukup ini. Ya. Apa tadi surat yang dibaca oleh Nanda siapa namanya? Karisma Khairunisa. Harisma. Khairunisa. Ya. Terima kasih. Saya entah disengaja atau tidak, ini kan subhanallah. Kalau ini I love you. Ya. Ada juga yang satu di situ, hidup dalam cinta. Saya mau tanya Bapak. Relax aja karena kata beliau kita silaturahim aja pada dia. Ya, biar nanti Ali bersama dengan Ibu. Mudah-mudahan asbab beliau memaksa kita. Tadi ada kalimat paksa 3 kali. Ya. Mudah-mudahan dengan hal yang mungkin kita terasa terpaksa atau dipaksa. Ini saya mulanya dan harus dijawab. Ya. Mau dipaksa masuk surga atau dibiarkan masuk neraka? Mau dipaksa masuk surga atau dibiarkan masuk neraka? Masya Allah. Ya, insya Allah nanti Allah yang turunkan rezekinya, kebijakannya beliau, dan tidak ada yang berkurang. Siapa yang paling rajin dan tidak pernah lepas nanti dari sholat jamaah di tempat ini diumrohkan. Insya Allah itu kalau jalan ke sana itu dikembalikan karena Allah Maha Kaya dan di rumahnya nanti. Masya Allah. Saya tak tahu yang mana wajah nanti yang akan kena umroh ini. Ya, apakah yang di tangannya ada gambar? Saya pas masuk di situ ada gambar di sini. Baik, Masya Allah. Saya hanya bercerita sedikit aja tentang wajah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Siapa di antara kalian
yang sabar mempertemukan wajahnya. Masya Allah. Karena bagaimanapun hebatnya seorang Ronaldo, bagaimanapun lincahnya kemudian dulu Ronaldinho atau kemudian Maradona, kan kemudian potongan yang menyertakan nama dia ada di koran, dikenal dengan nama yang spektakuler, itu kan wajahnya. Dari leher ke bawah, seluruh makhluk yang bernama manusia dari Adam sampai meninggal dunia sama dan yaumul kiamat, dari leher sampai ke bawah sama. Yang dicari adalah wajah. Mana wajah yang kemudian bertemu dengan air wudhu, maka Allah takdirkan juga dia akan bertemu dengan orang-orang yang ada air wudhu di wajah. Wajah Allah di sana yang mencipta kita dengan cinta. Siapa yang kemudian mau berjalan mempersembahkan wajahnya? Wajah-wajah yang sudah bertemu dengan Allah lewat air wudhunya, lewat sujudnya, Masya Allah, ketika wajah itu bertemu dengan istri, tidak ada marah, kecuali kalau kemudian istrinya melanggar syariat. Masya Allah. Hak anak-anak dari kita semua bukan tinggi, bukan pendek, bukan pesek, bukan hidung, bukan. Hak mereka untuk mendapati kebaikan adalah wajah. Yang kalau bahagia dari hati kita, efeknya kemudian nampak di wajahnya. Wa wajhina fi masalikil aminin. Dia akan tersenyum kepada orang yang ditemuinya. Tidak ada anak nakal kalau dia bertemu dengan wajah ibu dan bapaknya yang santun. Tidak ada. Tidak ada penyelewengan, penyimpangan kalau wajahnya selalu bertemu dengan wajah-wajah kesolehan. Wa'mur bina fi majalisis sholihin. Tidak ada bahkan kemudian perceraian kalau kemudian istri itu bertemu dengan wajah suami yang santun dan benar. Dan Allah menyebut wajah itu di dalam Quran sampai 56 kali. Hari ini ada anak yang kemudian bertemu dengan baju bapaknya, bertemu kemudian dengan kamar bapaknya, bertemu kemudian dengan motor bapaknya, bahkan mungkin bertemu dengan mobil dan kekayaan bapaknya. Tapi kemudian anak itu sepi bertemu dengan wajah bapaknya. Anak ini yatim di tengah-tengah kekayaan. Anak ini menjerit hatinya. Maka kemudian refleksi dari cerita dan keinginan bertemu dengan wajah bapak dan ibunya, maka lahirlah kenakalan, lahirlah kemudian tontonan-tontonan yang kotor di HP. Saya tidak pernah menemui anak yang kemudian harus masuk sel tahanan anak-anak, kecuali obatnya bukan nasihat, obatnya bukan pil, obatnya bukan obat anak, obatnya harus bertemu dengan ibu bapaknya. Kurang lebih 15 tahun saya membina di Polda. Salah satu di antaranya sering menemui anak-anak. Sebelum izinkan Pak Kapolda, saya bertemu dengan mereka. Ternyata tidak ada wajah potongan nakal, tapi cerita keinginan bertemu dengan wajah ibu, makan bersama, dipegang tangannya oleh bapaknya, dikecup kening oleh ibu atau oleh bapaknya. Ini yang kemudian menjadi barang sepi, yang kemudian kompensasinya dia bertemu dengan wajah-wajah yang lain. Sederhana ternyata. Ketika saya bertahu wajah, kemudian ada seperti senyum, maka gelombangnya akan sampai pada saya. Maka saya akan berhak hari ini untuk merasakan bahagianya Pak Ali Mustafa bersama dengan ibu juga sebagaimana saya. Kita tidak kenal, tapi jangan dikira sejarah yang singkat pertemuan ini tidak saling mempertanggungjawabkan kalau di umat kiamat. Semoga pertemuannya tidak di mana-mana kecuali dalam surga. Izinkan ya Allah, saya tidak mengenal namanya, tapi izinkan kemudian nama-nama ini akan menjadi munajat saya. Allahumma nanzilna fi ashabil yamin. Ya Allah, kumpulkan kami semua ini di golongan kananmu nanti. Apa yang dilihat oleh Allah? Apa yang dilihat oleh Allah? Wa wajibna fi masalikil aminin wa qurbina fi majalisis sholihin. Dengan siapa kamu bertemu dan dalam posisi apa kamu bertemu? Saya biasa
mungkin kita tidak bertemu dalam dokter. Mungkin kita tidak bertemu lagi dalam waktu yang singkat dengan teman-teman hari ini. Tapi kan kita bisa bertemu dalam doa. Anak-anak yang rindu ibu dan bapaknya, sungguh-sungguh dia bukan karena rindu uangnya. Dia butuh uang, tapi kerinduannya bukan uang. Tokoh Ibnu Al-Batawi, ahli matematika yang luar biasa. Rumusan terbesarnya apa? B kuadrat min 4AC per 2A. Luar biasa itu rumusan. Dibuat yang sampai hari ini bisa menyelesaikan banyak masalah. Dalam matematika sosial, dalam matematika mesin, ujung dari perjalanan ini pasti angka. Siapa dia? Dia seorang penghafal Al-Quran. Mengapa dia menghafal? Bukan karena dia banyak uangnya, tapi tidak pernah capek bagaimanapun juga kemudian ayahnya. Capek dia pulang kerja, datang ke rumah, bukan mencari makanan terlebih dahulu, bukan mencari minum, apalagi kemudian terbanyak. Yang dicari dulu adalah anaknya. Mungkin hanya 1-2 detik, tapi ini adalah golden time. Dia adalah waktu emas. Mungkin hanya sejenak, bahkan menjelang tidur, tapi ini adalah quality time. Ini kualitas waktu. Masya Allah. Masya Allah. Diusap dengan tangannya sendiri, disisir 2 kali. Siapa di antara kemudian anak yang nakal kalau diperlakukan seperti itu? Tidak. Coba lihat. Saya tidak suruh, tapi kita lihat. Efeknya. Kita bisa memahami diri. Dia belum kenal dengan saya juga hanya mencontohkan, tapi lihat wajahnya. Jangan-jangan anak wajahnya menjadi geram. Jangan-jangan anak wajahnya menjadi sebel sama orang, bahkan mungkin sombong. Tidak ada kurang tayu di wajahnya karena langka bertemu dengan kecupan bapaknya. Tidak usah pintar, tidak usah hebat, tapi jangan kita kerdil untuk melahirkan anak-anak yang benar. Saya tidak dibesarkan dengan fasilitas yang menyertai, yang menurut orang gagal. Ada kondisi yang membuat dan memaksa pada akhirnya harus bertemu dengan orang-orang yang baik. Jadi kita ini baik sebenarnya bukan karena kita hebat, kuat, dan memang betul-betul orang baik. Hanya karena ada orang yang mempertemukan kita dengan kebaikan. Alangkah miskinnya wajah kita yang gagah, wajah kita yang cantik, wajah kita yang sumringah ceritanya, tapi barang yang tidak pernah ditemui anak-anak adalah makan bersama. Sama-sama makan mungkin terjadi. Bapaknya di situ dengan HP-nya, ibunya juga di sini makan dekat semua anak dan ibunya bapaknya. Tapi hatinya jauh. Ibunya mengontak kepada temannya yang juga di grup untuk membicarakan. Mungkin pengajian, mungkin untuk beli jilbab, mungkin bukan juga sesuatu yang jahat, tapi yang diurus sampai sudah duduk-duduk. Apa? Sampai sudah duduk-duduk kemudian yang dipegang masih HP. Anak juga pegang HP, bapaknya juga pegang HP, yang diurus tetap kebaikan. Iya. Ya besok aja. Terus pusat kapan? Ya tergantung. Mungkin tidak bukan kejahatan, mungkin bukan rekayasa berkaitan dengan manusia. Akhirnya kemudian kita dekati fisik, tapi kemudian dijauhkan. Ini adalah fasilitas akhir zaman. Tidak mungkin kita kemudian hari ini meninggalkan HP. Subhanallah. Ini fasilitas. Saya ditanya, Ustaz bagaimana ini? Anak saya ini, aduh kalau sudah main HP, tidak ada yang salah dengan HP, tapi pengendalikan HP. Ibu juga sampai ke rumah sambil masak, sambil begini, Masya Allah. Bagaimana konsentrasi untuk melahirkan berkat? Lepas dulu. Datang suami, simpan dulu. Sampai ke rumah, simpan, kunci. Saya kalau sudah selesai salat isya, banyak urusan, banyak permintaan, banyak konsultasi, habis isya, mati. Ada hak saya untuk bertemu dengan anak, ada hak saya bertemu dengan istri. Punya istri juga mati, anak-anak juga mati.
sudah sedikit kesempatan, yang sedikit tidak berkualitas, maka anak menjadi yatim. Ayo, kita sudah punya wajah. Kita sudah punya wajah. Dengan siapa kita bertemu? HP ini mati, tapi dari HP kita bisa bermaksiat. Sederhananya istri dengan ketulusan bisa habis kalau membandingkan dengan gambar-gambar wanita yang mungkin lebih cantik dibandingkan dengan istri kita. Tapi catat, secantik-cantiknya dia 1000 kali lipat tidak ada bandingannya dengan istri kalau tulus. Karena Allah hadiahkan qurrata a'yun. Jauh di atas kecantikan ada qurrata a'yun. Maka ketika kita mengkondisikan istri kita menjadi ahli sujud, kita bekerja, kita sampaikan, "Dek, kamu sholat duha ya." Dia mendoakan kita, subhanallah. Dia tidak bekerja menghadirkan uang mungkin, tapi melahirkan keberkahan, melahirkan cinta. Wajah bukan pada posisi hidungnya, wajah bukan pada posisi bibirnya, wajah pada posisi gerakannya. Bisa diturunkan sedikit, orang menyebut judes. Tidak nyaman bertemu. Tapi dengan wajah yang paling sederhana sekalipun begitu terbuka bibirnya, orang mengatakan senyum, Rasul mengatakan sholatoh. Tapi tidak mungkin tersenyum menembus menjadi gelombang yang baik kalau hatinya kotor. Kalau hati kotor memaksa tersenyum, pasti ada kepalsuan dan berat memalsukan pada diri kita. Senyum itu bukan pekerjaan bibir, dia efek dari rasa bahagia. Bahagia kemudian di pabrik, bahagia kemudian di musola, bahagia di masjid. Insya Allah tidak perlu kita senyum di rumah, tapi istri dan anak akan melihat kita adalah wajah dengan cahaya. Wallah, saya bersumpah, inilah fitnahnya akhir zaman. Kata-katanya yang baik, saya kan sudah bilang, mana ada perempuan yang senang ditunjuk matanya. Kalimat yang sama, tekanan yang sama, tapi tangannya terbuka, wajahnya kemudian tetap bersih. Adi kan sudah bilang, istri merasa dapat perlindungan. Saya dibawa oleh suami saya dalam kebaikan. Suami saya bukan ustaz, suami saya bukan kiai, suami saya bukan orang terkenal, tapi dia bertahta di hatiku. Kalau bahasa Jawanya apa? Love is the most sacred of all spiritual born. Use the name in the name of Allah for you. Apa tidak canggih itu bakal menunggu itu? Aku capek, tapi tidak ada bagian kecapean saya kalau yang saya tunggu nanti di rumah bersih, rapi. Rapinya ibu, bersihnya ibu, bahkan berharum-haruman. Itu hanya efek dari gelombang yang kita terlibat. Ini dibeli, itu dibeli, ini dibeli, tapi tidak ada rasa dicintai, rasa diperhatikan, rasa kemudian dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dari suaminya. Jejerkan semua barang yang dibeli, tidak cukup untuk bahagia. Saya sampai hari ini kesempatan untuk beli TV ada, kesempatan untuk beli kursi ada. Jangan besok Bali kalau ke Jakarta singgah di rumah saya bukan untuk apa-apa. Nggak ada kursi sampai sekarang sejak nikah saya dengan dia. Tapi untuk kegiatan dakwah saya siapkan mobil yang memadai, kemudian bukan Xenia 1000 cc. Ya, tapi kalau yang bergeserkan beliau lah ya. Tapi memadai kalau untuk jalan. Saya siapkan. Karena itu kepentingan gerakan dakwah. Tapi kalau kepentingan di rumah yang penting bersih dan saya mencintai dia. Ya, ayolah tiduran minyak minum kan enak itu dengan istri kan sudah lap-lapan. Tapi maaf, itu tidak akan terjadi kalau ada ego dalam hati kita. Ya. Bapak-bapak, adik-adik, teman-teman, bahasa beliau tadi kalian, bahasa Arabnya antum.
berhak untuk menjembatani bahwa keluarga saya lebih bahagia dibandingkan dengan keluarga yang paling banyak sekalipun. Takbir. Kepalkan tangannya, mudah-mudahan menjadi pengancur dari hal-hal yang memakan jiwa kita. Hidup hanya satu kali dan tidak boleh gagal, dan kita siap menjadi laki dan wanita yang tangguh. Takbir. Itu terasa laki-lakinya ini, masya Allah. Diajak takbir, ganti aja dengan rok namanya. Tapi insya Allah saya kira tidak mungkin bisa menarik itu mesin, tak mungkin kemudian mau menggerakkan itu kalau kemudian tangannya tidak kuat. Tapi jangan sampai kita tidak kuat bertakbir. Jadi apa tadi Ibu, Bapak? Jangan kemudian seolah-olah mencium anak itu hanya untuk orang-orang yang tertentu. Saya diingatkan oleh Ustaz Robi tadi dengan diingatkan nama Sa'ad Al-Ansori. Ini sudah sangat miskin sekali. Paling miskin di Madinah namanya Sa'ad Al-Ansori. Anaknya banyak dan hebat-hebat. Kenapa? Karena rahim yang ada dan janin yang ada dalam rahim istrinya itu dibesarkan dan dibuatkan dengan energi kedekatan, energi persahabatan. Paling miskin ini. Jadi bukan lagi miskin, paling miskin. Yang miskin itu kan Abu Hurairah, Zaid bin Harisah, Ammar bin Yasir. Yang asalnya kaya dan jadi miskin namanya Mus'ab bin Umair. Ini ada yang lebih miskin lagi, dan paling miskin di Madinah namanya Sa'ad Al-Ansori. Anaknya banyak, pintar-pintar, hebat-hebat, dan jago perang mereka. Mengapa? Karena dia dibesarkan dengan cinta, dibesarkan dengan kedekatan. Rasulullah menyebut orang-orang dekatnya dengan sahabat. Karena tidak ada jarak, yang ada adalah amanah. Nikmatnya ini masih kecil, nikmatnya dia. Ketika kemudian ditepuk pundaknya oleh ayahnya, tapi bukan hal ini. Tangannya kaku, bau dan lumpuh. Naik motor bisa, nyopir bisa, pabrik bisa, tapi lumpuh untuk menepuk tangan dan pundaknya. Janji bismillah ya, yang sudah punya anak. Yang belum punya anak rugi kalau itu satu nikah. Tidak miskin itu. Kalau mau nikah tidak urusan kemudian berubahnya. Nanti Allah perbanyak rezekinya kalau sudah nikah. Yang amin, mudah-mudahan tahun depan paling cepat minggu depan. Baik. Apa tadi? Kecut kening, lakukan. Jangan nunggu. Dia sudah punya kening, kita punya bibir, dekatkan. Itu kekayaan bagi anak. Saya punya anak, tapi alhamdulillah semuanya tidak pernah. Sudah besar, kemarin sama-sama di Solo. Sudah besar, sudah punya anak 3. Ya. Saya masih muda, tapi cucu saya sudah 20. Belum ada cucunya. Bagaimana cucu setelah istri saya dan ditimbang, diperhatikan, dilihat, terus diputuskan tidak jadi lagi. Apa hadiah saya kepada anak saya yang besar? Anak saya dulu dari Solo, kan dipanggil besok untuk mengisi di Polres Balikpapan. Apa saya kasih hadiah? Bukan makhluk. Saya sudah lihat kepalanya sudah biasa seperti itu karena dia tahu kalau saya akan menciumnya. Saya lihat. Insya Allah, lapangnya mungkin uang kurang, tapi dia tidak kurang cinta, dia tidak kurang perhatian, dia tidak kurang perhatian. Siapa yang berhak untuk mendapat itu semua? Anak yang pertama harus datang dari bapak, istri harus datang dari suami, suami harus datang dari anaknya dan dari istrinya. Sebelum kita keluar untuk menebar kasih sayang ketika kita bekerja, sayang kalau kita berada waktu, sayang kalau kita malas-malasan. Karena kita kerja bukan semata-mata ada yang melihat kita, semata-mata karena kerja panggilan. Siapa yang berkeringat, maka ketika dia mendapatkan gaji dia berkah. Dia berkah. Masih bayi, kalau mau netes sama anaknya, sebelum dia menyusukan, baca dulu doa.
walaupun kita yang membacakannya. Ada satu usianya baru 6 tahun, udah 8 juz. Apa yang dilakukannya? Kalau mau ngasih kue, baca dulu Quran. Subhanallah. Tidak ada sesuatu yang bisa dinikmati kecuali dengan dirinya. Bersyukur. Banyak orang dihinakan dengan uang besar tapi tidak ada keringatnya. Bapak-bapak hari ini mungkin belum sempurna pelayanan perusahaan, tapi yang bisa dipastikan kita dapat rezeki karena kita keringat. Tapi kemudian bukan karena kita mencuri, bukan karena kita minta, kita tidak terhina hanya karena belas kasihan orang. Ada keringat yang diteteskan. Masya Allah. Kenapa saat Al-Ansari yang saya katakan tadi paling miskin, satu-satunya tangan yang pernah dicium oleh Rasulullah SAW adalah tangannya saat Al-Ansari. Kenapa dia tidak punya alat, tidak punya pabrik, tidak punya kualifikasi ilmu yang banyak, tapi dari rangkaian tetes-tetes keringat yang didapatinya, itu yang menjadi rezeki bagi anak dan istrinya. Masya Allah. Siapa itu saudara? Dia yang mengatur posisi batu di jalanan. Tak pecahkan, belum ada aspal ketika itu. Disimpan di sebelah mana supaya rata. Ambil lagi batu besar, pecahkan lagi. Ya susun lagi, Masya Allah. Berapa banyak orang yang lewat di tempat ini, maka sejumlah langkahnya menjadi berkah bagi dia. Mungkin bukan di dunia, tapi dia kira subhanallah, semua pintu memanggil. Dan pintu yang terbesar bagi saat Al-Ansari kata Rasulullah SAW adalah pintu sedekah. Dari mana uangnya tidak ada, tapi kenapa kemudian dia masuk dari pintu sedekah? Karena dia tidak pernah menyakiti orang, karena dia tidak pernah menyakiti istrinya, karena dia tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Lantas apakah pernah anaknya kecewa karena tidak ada gula-gulanya, karena tidak ada main-mainnya? Bukan. Anaknya sempurna bahagia karena selalu dituruni dengan penuh kasih sayang. Bertepuk pundaknya, menyambut dia, dipegang tangannya. Masya Allah, banyak sekali hari ini anak-anak mungkin memegang semua yang ada, tapi mungkin tangannya tidak pernah dipegang sama Pak. Tidak usah salaman. Padahal salaman ini kan nikmat. Nah ini kan yang biasa. Dari yang berbisa masuk sedikit. Nah, dua keras kan. Masya Allah. Kalau suami datangi istrinya, tidak usah bilang minta maaf. Salami dengan dalam telapak tangan disatukan. Allah mengampuni dosa di antara keduanya. Dia sudah punya tangan, kita tidak punya tangan. Kenapa tidak terjadi? Karena ego di antara keduanya sempurnanya. Bisa itu. Dengan apa? Dengan kelapa. Dunia ini surga. Nanti kemudian berlipat-lipat ganda mendapati surga melebihi segalanya ketika kita suami istri kompak dalam beragama. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Assalamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadan. Nikmat yang paling tinggi ketika suami istri dipanggil oleh Allah dari jannah. Surga yang diususkan suami istri dipertemukan kembali oleh Allah dengan wajah-wajah yang tetap saling mengenal, tapi kecantikan dan kegantengannya melebihi semua yang pernah ada di bumi ini. Masya Allah. Kata istrinya, kenapa kamu ada di tempat ini? Dia bilang suami, kenapa suka ada di tempat ini?
Tapi cantiknya huruf maksuratun birriyan. Andai kata tadi ayat Ar-Rahman itu dilanjutkan, ada dua berita besar di situ wajah. Karena dengan yakut wal marjan fa bi ayyi allahi rabbikuma tukadziban. Yang kedua huruf maksuratun birriyan fa bi ayyi allahi rabbikuma tukadzibun. Wajah di antara keduanya. Mereka saling menyapa, suaminya menyapa, istrinya menyapa, karena kita tidak tahu di mana kita meninggal. Kita tidak tahu di mana kita meninggal. Ya memang kita tinggal di tempat ini, tapi meninggal kita tidak tahu. Sebagaimana kita tidak tahu, kenapa kemudian kita lahir di tempat ini? Kita tidak tahu. Subhanallah. Ini ayat Quran berita ini. Wa aqbala ba'dukum 'ala ba'din yatasaalun. Keduanya saling menyapa, saling bergembira. Kemudian malaikat bertanya, bagaimana pula engkau suami dan istri kemudian hari ini bisa bertemu kembali di depan pintu surga? Mereka keduanya menjawab, qalu inna kunna min qablu fi ahlina musyrikin. Kami dulu dalam berkeluarga saling mengingatkan hari-hari ibadah, waktu-waktu ibadah. Kan tidak dilarang, dan jangan hanya ustaz yang begitu. Assalamualaikum. Ma, atau siapa panggilannya istri kamu? Siapa ini? Atau mama? Ya? Sudah sholat zuhur belum? Terus belum? Aku kan cinta padamu. Mungkin tidak pasti seperti itu, tapi semua mengatakan masya Allah perhatiannya sibuk-sibuk tapi dia ingatkan waktu sholat saya. Dia bangga ternyata suami bukan hanya membutuhkan tubuhnya, bukan hanya membutuhkan masakannya, bukan hanya membutuhkan wajah dan kebutuhan biologis ini, ternyata dia juga mengingatkan sholat saya. Dan yang saya maksudkan itu bukan siapa-siapa. Yang dimaksudkan suami yang tadi, ya kita semua, amin. Amin. Komunikasi dengan keluarga jangan jauh. Ba'idun fi'ain. Mungkin di mata kita sedang jauh, tapi baru ibu dekatkan di hati. Kamu udah makan ya? Dia bilang, udah. Alhamdulillah bayar. Ada berita? Enggak. Perasaan. Mungkin kita tidak tanya dengan apa di sana makannya dan lain-lain, tapi itu penting. 5 kebutuhan istri yang sudah saya sampaikan tadi. Pertama, dia butuh pujian, perempuan itu. 2, butuh perhatian. Ya mungkin tidak seberapa oleh kemudian kita minggir di jalan ada gorengnya, tapi ingatkan itu untuk istri saya. Yang kedua, yang keempat, istri butuh rasa aman. Jangan suka marah sama istri. Kenapa 47,81% hari ini perceraian terjadi? Bukan kurang uang. Satu di antaranya, kita kurang menghargai dia. Yang ketiga, karena kita kurang memberi rasa aman. Saya harus marah ini. Tidak ada gunanya. Saya tahan aja. Kalau belum usah pulang sampai kita sudah minum dulu. Kasihan. Dia anaknya orang yang sudah diserahkan kepada kita. Nah, biar 1 juta kita kasihkan. Tidak ada nilainya kalau disakiti hati. Terakhir, ini bulan Rajab. Sebentar lagi bulan Sa'ban dan Allah akan menghadiahkan detik, jam, hari, siang, malam yang terbaik. Insya Allah Pak Ali Mustafa nanti akan mengkondisikan menjelang Ramadan, bulan Sa'bannya atau di akhirnya nanti insya Allah kita dikondisikan agar kemudian masuk bulan Sa'ban tidak seperti orang masuk bulan-bulan biasa. Di situ ada keberkahan, di situ ada kebaikan, di situ ada ampunan, di situ ada pengembalian.
Jangan seperti itu. Masa tinggal 2 hari lagi? Subhanallah, tadi sudah katakan. Tidak mengapa pada akhirnya mungkin kita tidak bisa membaca Quran lebih sempurna, tapi Allah melihat kita mau bertemu dengan guru-guru mujizat Quran. Semoga pertemuan yang membahagiakan hari ini sekaligus tasyakuran dan beberapa pernyataan sudah saya rekam. Kita insya Allah menjadi orang-orang yang siap dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Paling gak usah segan-segan kalau persoalan perbaikan. Bismillah, jam 12 kurang 5 menit itu gambar besar sesuai dengan jadwal yang ada. Kalian boleh istirahat. Tidak untuk makan dulu, temui dulu tempat suci. Tetap kita juga mau buang air kecil, tetap kita juga mau makan, manusiawi. Tapi istirahat kita justru kepala ada di bawah. Maka aliran kemudian darah ketika tersujud-sujud itu mengalir sampai terjadi reduksi oksigen yang paling kotor, didatangkan oksigen yang paling bersih. Itu posisi sujud. Apalagi ketika posisi ruku dan agak lama sedikit, masya Allah, seluruh tulang belakang akan terjadi kalibrasi tulang yang paling sempurna, sehingga dengan sujud yang bagus kita bisa menolak penyakit bagaimanapun beratnya. Allah menyuruh kita sholat bukan karena Allah minta disembah-sembah, dan Allah rugi kalau kita tidak menyembah. Tidak. Allah menyuruh kita bersujud karena Allah mencintai kita. Ketika menciptakan, dan Allah ingin kembali kemudian mencintai kita ketika kita kembali kepada. Jawabannya siap. Mudah-mudahan bisa jadi masih ikhlas untuk bertanya. Siap. Insya Allah. Allahu Akbar. 3 jawabannya. Siap. Insya Allah. Allahu Akbar. Siapkah kalian menjadi laki-laki dan perempuan yang tangguh pada saat kita sujud? Ya. Insya Allah. Insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diulang tadi baru lagi. Siap. Insya Allah. Kenapa insya Allah? Supaya Allah mengizinkan kita. Kalau Allah tidak mengizinkan kita, ribuan kalimat, Allah tidak kehendaki buka hatinya. Tetap saja kita menganggap sujud adalah beban. Sholat adalah beban. Siap. Insya Allah. Allah Akbar. Siapkah bapak-bapak dan kita semua termasuk saya menjadi orang-orang yang dihunikan di dalam surga? Siap. Insya Allah. Insya Allah ini lebih dahsyat dibandingkan dengan orang bernyanyi cantik. Bilangkah umul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bilangkah suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Jabbar ya Aziz. Terima kasih ya Allah. Kau bukakan pintu-pintu hati kami ya Allah. Bukakan pintu-pintu hati kami ya Allah. Dengan hidup kami tambah bahagia. Rezeki kami halal dan berkah ya Allah. Kurniakan gerak badan kami dan keringat kami menjadi asbab datangnya rezeki yang berkah dari-Mu ya Allah. Bahagiakan dengan rezeki itu keluarga kami, anak dan istri kami ya Allah. Jadikan rumah kami yang sempit maupun luas dipenuhi dengan berkah-Mu ya Allah. Kau biarkan rumah kami kemudian dipenuhi dengan segala yang kami miliki, tapi tidak ada berkah dan rahmat-Mu ya Allah. Jangan biarkan berlebihan belanja istri kami menghilangkan keberkahan hidup kami ya Allah. Ya Allah. Beri kemampuan kami merendah diri di hadapan anak dan istri kami.
hati kami rindu kepadamu ya Allah. Sungguh-sungguh kami di waktu kecil diajarkan kalimat-kalimat yang baik dari kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan tempat ini ya Allah dan tempat keluarganya kami ini menjadi asal kami paham dengan agamamu ya Allah. Ya Rahmanir-Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau belokkan kembali ya Allah tekad kami untuk menjadi orang baik ya Allah. Jadikan kami ahli ibadah ya Allah. Jadikan kami suami atau laki-laki yang jujur dan tangguh ya Allah. Jadikan kami mendapati istri-istri yang sabar dalam qurrat a'yun ya Allah. Rabbana nas'aluka rahmatan min indik. Rahmati kami yang ada di tempat ini ya Allah. Rahmati istri dan anak-anak kami, suami yang ada di tempat lain ya Allah, dengan berkah-Mu ya Allah. Nas'aluka rahmatan min indik wa nataqarrabu biha ilaik wa nuqimu biha dinak. Jadikan kami pasangan yang bisa menegakkan agama-Mu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang kompak, jadi orang-orang dermawan ya Allah. Sehingga kami terjauh dari kemiskinan, terjauh dari penderitaan, terjauh dari neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Saya mengucapkan salam dengan senyum. Semoga juga dijawab dengan senyum dalam doa, di dalam naungan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La izzata illa bil Islam. La izzata illa bil Islam. La izzata illa bil Islam. La izzata illa bil Islam.